Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50. Dosanya diampuni karena ia telah berbuat banyak kasih. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Semestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka hutang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Injil hari ini adalah sebuah pengingat yang begitu indah tentang kasih Allah yang tidak pernah mengenal batas. Tuhan Yesus berkata, dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kalimat ini seolah menjadi cermin bagi kita semua. Bukankah kita sering merasa tidak layak datang kepada Tuhan Yesus karena dosa dan kelemahan kita?
Namun justru di saat kita merasa paling lemah, paling rapuh, Tuhan Yesus menunjukkan betapa besar kuasa kasih-Nya. Perempuan dalam Injil hari ini tidak datang dengan kata-kata indah atau alasan pembenaran. Perempuan itu datang dengan air mata, dengan hati yang hancur, dengan kerinduan untuk didekati dan dipulihkan. Dan Tuhan Yesus menerimanya. Inilah inti dari iman kita. Allah tidak melihat kita dari seberapa besar sempurna kita di mata dunia, tetapi dari seberapa tulus kita datang kepadanya dengan hati yang rela diubah oleh kasih. Kita diajak untuk merenung, apakah selama ini kita datang kepada Tuhan Yesus hanya dengan rutinitas, atau sungguh dengan hati yang penuh syukur atas pengampunan-Nya? Apakah kita juga berani mengasihi sesama, terutama mereka yang sering kita jauhi atau sulit kita maafkan? Sebab kasih yang sejati tidak berhenti pada kata-kata, tetapi nyata dalam tindakan sehari-hari, dalam cara kita berbagi, mengampuni, melayani tanpa pamrih. Semakin kita sadar betapa banyaknya dosa yang diampuni Tuhan Yesus, semakin besar pula dorongan untuk mengasihi dengan tulus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau mengenal setiap luka, setiap kelemahan, dan setiap dosa kami. Namun Engkau tidak pernah menolak. Justru Engkau menerima kami dengan kasih yang membebaskan. Ajarlah kami untuk bersyukur atas pengampunan-Mu dan menjadikan kasih itu nyata dalam hidup kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.